Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang menentukan topik dan membuat perencanaan. Pemilihan topik dan pembuatan rencana karya ilmiah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penulisan karya ilmiah. Pemilihan topik terkadang menjadi hal yang sangat sulit dan bingung terutama bagi penulis pemula. Pada video ini, saya akan berikan salah satu trik yang dapat dijadikan alternatif buat Anda dalam menentukan topik sekaligus judul. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu pertama tentang apa itu topik dan apa bedanya dengan judul. Kedua, membuat perusahaan masalah, dan ketiga membuat perencanaan. Menghasilkan topik yang tepat untuk karya ilmiah bisa menjadi langkah awal yang menantang. Ingatlah bahwa pemilihan topik adalah langkah yang penting dan dapat mempengaruhi keseluruhan proses penelitian atau juga penulisan karya ilmiah Anda. Luangkan waktu yang cukup untuk memilih dengan bijak dan jangan ragu untuk meminta saran dari ahli atau dosen Anda jika diperlukan, dan juga gunakan tools yang bisa membantu mencarikan topik yang sedang Anda cari. Baiklah, mari kita bahas tentang apa itu topik dan apa bedanya dengan judul, serta apa yang perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah topik, dan yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan sebuah tools untuk pencarian sebuah topik sekaligus judul. Terkadang, kita salah mengartikan atau bahkan menyamakan arti antara topik dan judul. Padahal topik dan judul adalah dua hal yang berbeda. Topik adalah gagasan atau konsep umum yang mencakup area atau bidang tertentu yang ingin Anda teliti atau bahas dalam sebuah karya ilmiah. Ini adalah pemahaman dasar tentang apa yang akan Anda bicarakan atau teliti. Topik biasanya masih bersifat umum dan belum merinci apa yang akan dibahas dalam karya tersebut. Sedangkan judul adalah pernyataan singkat yang merinci topik dan memberikan identifikasi khusus tentang isi atau tujuan dari karya ilmiah tersebut. Judul harus mencerminkan dengan tepat isi dan ruang lingkup tulisan, sehingga pembaca dapat dengan cepat memahami apa yang diharapkan dari karya tersebut. Berikut ini adalah contoh dan topik di bidang informatika. Topiknya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis internet, pembuatan aplikasi dan website, pengembangan sistem informasi, rancang bangun sistem, dan sistem pendukung keputusan pada sebuah lembaga. Misal kita memilih topik tentang pembuatan aplikasi dan website. Contoh judul untuk topik ini diantaranya adalah pembuatan aplikasi mobile untuk pemesanan makanan berbasis Android. Pengembangan website e-commerce untuk penjualan produk fashion, pembuatan aplikasi mobile untuk pemesanan tiket pesawat berbasis iOS, pengembangan website untuk pemesanan kamar hotel berbasis web, pembuatan aplikasi mobile untuk pemesanan layanan transportasi online berbasis Android, pengembangan website untuk pemesanan tiket konser berbasis web. Untuk pemilihan topik ini Anda sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Selanjutnya Anda cari judul yang tepat untuk topik Anda. Berikutnya ada hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah topik. Berikutnya kita akan bahas apa yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah topik, atau langkah-langkah dalam pemilihan sebuah topik. Pertama, pilih topik yang Anda minati dan memiliki pengetahuan tentangnya. Ketertarikan pribadi Anda akan memotivasi Anda untuk lebih bersemangat dalam meneliti dan menulis karya ilmiah. Selanjutnya adalah relevansi, pastikan topik yang Anda pilih relevan dengan bidang studi atau disiplin ilmu yang Anda geluti. Hal ini akan mempermudah Anda dalam menemukan sumber-sumber yang relevan dan memahami konteks penelitian Anda. Ketiga, ketersediaan sumber. Pastikan ada cukup literatur dan sumber yang dapat Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Jika topik terlalu khusus atau terlalu baru, mungkin sulit untuk menemukan sumber yang memadai. Terakhir adalah pertimbangkan saran dari dosen atau pembimbing. Jika Anda seorang mahasiswa, konsultasikan ide topik Anda dengan dosen atau pembimbing Anda. Mereka dapat memberikan panduan dan masukan berharga. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik. Selanjutnya kita akan coba gunakan sebuah tools untuk membantu kita mencari ide-ide topik dan judul, yaitu menggunakan Perplexity AI. Namun sebelumnya, saya ingatkan aplikasi Perplexity ini defaultnya berbahasa Inggris. Untuk Anda yang ingin merubah ke bahasa Indonesia disarankan menggunakan browser Chrome dan memasang add-ons Google Translate. Baiklah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama.
Aplikasi Perplexity ini adalah sebuah mesin pencari dan chatbot yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menyajikan informasi kepada pengguna. Mesin ini memanfaatkan pemrosesan bahasa alami untuk memberikan jawaban yang akurat dan komprehensif atas pertanyaan pengguna. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mencarikan topik dan judul, sekaligus referensi sumber-sumbernya. Namun, secara default aplikasi ini berbahasa Inggris, dan solusinya bagi pengguna Chrome bisa kita aktifkan ekstensi Google Translate. Baik, kita langsung saja praktekkan. Baik, mari kita langsung praktikkan bagaimana menggunakan Perplexity AI. Langkah pertama, kita pasang add-ons Google Translate di browser Chrome. Ketikkan saja add-ons Google Chrome. Setelah muncul pada hasil pencarian, kita klik yang paling atas atau yang ada tulisan ekstensi Add. Selanjutnya kita akan diarahkan ke pemasangan add-ons. Langsung saja kita tekan tambahkan ke Chrome sampai terpasang. Jika berhasil maka akan muncul pada pojok atas samping akun Google kita. Setelah berhasil kita tunda dulu, kemudian kita kembali ke Google dan ketikkan Perplexity AI. Kemudian kita akan diarahkan ke aplikasinya. Setelah masuk, jika kita baru pertama menggunakan, langkah berikutnya kita daftar atau sign up. Kita daftar gunakan akun Google kita yang sudah login di Chrome agar cepat. Jika ada tampilan seperti ini, kita pilih continue dan next saja. Setelah masuk maka tampilannya seperti ini dan secara default berbahasa Inggris. Baiklah, misal kita mulai mencari judul dengan topik pengembangan aplikasi dan website, lalu kita enter atau tekan tombol panah. Maka secara otomatis Perplexity AI akan mengeluarkan apa yang kita tuliskan dan lengkap dengan referensinya. Inilah judul-judul yang ditampilkan, tentu judul ini hanya sebagai gambaran terkait dengan judul yang ada di topik tersebut, tetapi paling tidak membantu kita dalam mencari sebuah judul. Untuk merubah bahasa ke bahasa Indonesia, selanjutnya kita buka ekstensi Google Translate yang sudah terpasang, kita aktifkan dan tekan Translate this page, lalu kita atur terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tampilan akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya Perplexity juga bisa kita gunakan mencari jurnal penelitian pengembangan aplikasi dan website. Dari hasil ini kita juga bisa lihat jurnal atau sumbernya dengan cara mengklik tombol sumber. Dan kita langsung diarahkan ke sumbernya. Nah, itu adalah penggunaan Perplexity yang bisa membantu kita dalam mencari judul-judul untuk penelitian kita. Hasil dari Perplexity ini tergantung dari diksi atau penggunaan kalimat yang kita masukkan. Jadi inilah salah satu alternatif untuk mencari sebuah judul dan sekaligus referensi.
Aplikasi ini hanya sekedar membantu saja, adapun keputusan pemilihan judul ada pada Anda dan dosen pembimbing. Setelah Anda memilih topik, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian ini akan menjadi inti dari karya ilmiah Anda. Pastikan masalah penelitian Anda yaitu spesifik, artinya masalah harus jelas dan terbatas dalam cakupan. Kemudian relevan, artinya masalah harus berkaitan dengan topik yang Anda pilih. Kemudian menantang artinya masalah harus menantang untuk dipecahkan atau dipahami. Dan memiliki signifikansi, artinya Anda perlu menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk diteliti. Berikut contoh rumusan masalah. 1. Dengan topik keamanan cyber. Rumusan masalahnya, bagaimana teknik-teknik serangan cyber yang baru muncul mengancam keamanan data perusahaan dan bagaimana kita dapat mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Contoh 2, topik, Internet of Things. Rumusan masalahnya, apa dampak penggunaan perangkat IoT di rumah pintar terhadap keamanan jaringan dan privasi pengguna, dan bagaimana kita dapat memitigasi risiko tersebut? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh dan penulisan rumusan masalah di bidang informatika berikut. Masalah secara sederhana adalah kesenjangan antara realita dengan harapan. Ketidaksesuaian, masalah bisa didapat dari penelusuran data-data di lapangan, bisa juga dengan wawancara atau observasi. Pada contoh kali ini, misal Anda akan meneliti dengan judul pengembangan sistem informasi e-pustaka berbasis web di sekolah ABC. Anda menemukan fakta di sekolah ABC, ternyata perpustakaan masih manual belum menggunakan aplikasi berbasis web. Setelah menemukan kesenjangan tersebut, Anda bisa menuliskan rumusan masalahnya adalah bagaimana cara untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi e-pustaka berbasis web di sekolah ABC. Bagaimana tingkat kemudahan e-pustaka berbasis web berlandaskan pada aspek usability testing? Bagaimana perbandingan sistem pustaka manual dengan sistem informasi e-pustaka yang diterapkan di perpustakaan sekolah ABC? Itulah contoh penulisan rumusan masalah. Selanjutnya kita akan bahas perencanaan. Terakhir, pada topik pembahasan ini, setelah Anda menentukan topik dan juga rumusan masalah. Selanjutnya adalah menentukan perencanaan yaitu membuat waktu atau target penyelesaian, kapan judul, pendahuluan, tinjauan pustakan dan seterusnya dilakukan secara bertahap. Baiklah, itulah materi pada pertemuan kedua yaitu tentang penentuan topik dan perencanaan. Selamat menulis karya yang berkualitas, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.